Bagaimana kabarnya kakak-kakak kelas 6? Semoga selalu dalam keadaan sehat ya. Berjumpa lagi dengan Bu Alis dalam pelajaran Bahasa Indonesia. Kali ini kita akan membahas materi mengenai cerita anak. Sebelum mulai belajar, jangan lupa kita membaca bismillah dan berdoa terlebih dahulu ya. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Amin ya rabbal alamin. Semoga dengan berdoa terlebih dahulu, apa yang akan kita pelajari hari ini bisa menjadi ilmu yang bermanfaat dan memberikan keberkahan untuk kita semua. Langsung saja, hari ini kita akan membahas tentang cerita anak. Dan sebelum membahasnya, teman-teman perlu mengetahui terlebih dahulu yaitu tujuan pembelajaran hari ini. Tujuan pembelajarannya adalah yang pertama, siswa mampu memahami unsur intrinsik pada cerita anak. Dan yang kedua, siswa mampu menentukan unsur intrinsik pada cerita anak. Nah, ini adalah tujuan pembelajaran kita hari ini. Selanjutnya, kita akan membahas terlebih dahulu mengenai pengertian dari cerita anak. Nah, sebelumnya kita juga sudah pernah membahas mengenai cerita anak. Hari ini, Bu Alis akan mengulas kembali sedikit mengenai pengertian serta unsur-unsur intrinsiknya. Baiklah, pengertian dari cerita anak adalah cerita ini berisi tentang suatu peristiwa yang dibuat untuk anak-anak. Masalah yang ada pada cerita anak biasanya dibahas dengan bahasa yang lebih sederhana. Cerita anak memiliki unsur intrinsik diantaranya tema, alur, tokoh, watak tokoh, latar, amanat, dan sudut pandang. Dalam sebuah cerita terdapat yang namanya unsur-unsur intrinsik atau unsur-unsur yang ada di dalam cerita tersebut. Ada yang pertama yaitu tema. Tema adalah gagasan pokok atau pokok pikiran yang terdapat dalam sebuah cerita. Unsur yang berikutnya yaitu adalah alur atau plot yang merupakan rangkaian kronologi peristiwa. Alur dibedakan menjadi alur maju, yaitu peristiwa yang diceritakan dari awal hingga akhir, dan alur mundur, yaitu peristiwa yang dimulai dari akhir cerita ke awal cerita atau yang kita sebut dengan kilas balik. Unsur yang berikutnya adalah tokoh, yaitu pelaku dalam sebuah cerita. Tokoh atau pelaku ini dibagi menjadi dua, yaitu tokoh utama yang memiliki konflik dalam sebuah cerita atau yang lebih sering disebut dalam sebuah cerita, dan yang berikutnya adalah tokoh tambahan. Unsur yang berikutnya adalah watak tokoh. Watak tokoh adalah sifat yang ada pada tokoh cerita yang mempengaruhi pikiran dan tingkah laku, budi pekerti, serta tabiat dari tokoh tersebut. Yang berikutnya adalah latar, yaitu keterangan mengenai waktu, tempat, dan suasana dalam cerita. Selanjutnya ada amanat. Amanat merupakan pesan moral yang disampaikan oleh penulis kepada pembaca. Nah, biasanya ini adalah unsur yang cukup penting dalam sebuah cerita, karena biasanya dalam cerita akan ada pesan yang harus disampaikan oleh seorang penulis kepada pembacanya. Dan yang terakhir adalah sudut pandang. Sudut pandang ini merupakan posisi pengarang terhadap cerita tersebut, dan ini dibagi menjadi dua. Yang pertama adalah sudut pandang orang pertama, biasanya di dalam cerita menggunakan tokoh aku, kami, atau kita. Sedangkan sudut pandang orang ketiga biasanya menggunakan kata dia, ia, mereka, ataupun nama tokohnya dalam sebuah cerita. Ya, inilah unsur-unsur intrinsik dalam sebuah cerita.
Selanjutnya, agar lebih memahami mengenai unsur-unsur tadi, maka kita akan membaca cerita berikut ini. Cerita ini berjudul Anak Pengembala Kambing. Di sebuah desa, hidup seorang anak lelaki yang riang dengan ayahnya. Ayah anak laki-laki itu memberitahu dia bahwa dia sudah cukup umur untuk mengawasi domba ketika mereka merumput di ladang. Setiap hari, ia harus membawa domba-domba itu ke ladang berumput dan mengawasinya serta merumput. Namun, anak itu tidak bahagia dan tidak ingin membawa domba ke ladang. Dia ingin berlari dan bermain. Tidak menonton domba yang membosankan merumput di lapangan. Jadi, dia memutuskan untuk bersenang-senang. Dia berteriak, "Serigala! Serigala!" Sampai seluruh desa datang berlari membawa batu untuk mengusir serigala sebelum bisa memakan domba manapun. Ketika penduduk desa melihat bahwa tidak ada serigala, mereka bergumam tentang bagaimana anak itu membuang waktu mereka. Keesokan harinya, anak itu berteriak lagi, "Serigala! Serigala!" Dan sekali lagi, penduduk desa bergegas ke sana untuk mengusir serigala. Lalu anak itu menertawakan ketakutan yang disebabkannya. Kali ini penduduk desa pergi dengan marah. Hari ketiga, ketika anak laki-laki itu naik ke bukit kecil, tiba-tiba dia melihat serigala menyerang domba-dombanya. Dan dia berteriak dengan sekeras yang dia bisa. "Ada serigala! Serigala! Ada serigala!" Tetapi tidak ada satupun penduduk desa yang datang untuk membantunya. Penduduk desa berpikir bahwa dia mencoba membodohi mereka lagi dan tidak datang untuk menyelamatkannya atau domba-dombanya. Anak itu akhirnya kehilangan banyak domba pada hari itu. Semua karena kejahilan dan sifat yang suka berbohong. Ya, itu adalah cerita mengenai penggembala kambing. Nah, dari cerita ini kita dapat menentukan unsur-unsur intrinsik yang ada dalam cerita ini. Ada unsur apa saja sih? Ya, kita lihat. Yang pertama, pada cerita anak pengembala kambing tadi, apakah tema yang diangkat dalam cerita tersebut? Ya, tema yang disebutkan di sana adalah mengenai kejujuran. Selanjutnya, alur atau plotnya, maju atau mundur? Ya, alurnya adalah alur maju, karena menceritakan kisah dari awal hingga akhir. Siapakah tokohnya? Iya, tokoh pada cerita tersebut ada anak laki-laki ya, sebagai tokoh utamanya. Kenapa dia tokoh utama? Karena dia adalah tokoh yang terlibat konflik ya, atau yang terlibat masalah. Maka dia disebut sebagai tokoh utama. Berikutnya ada ayah, yaitu tokoh tambahan, dan ada warga desa atau warga juga sebagai tokoh tambahan. Selanjutnya adalah watak tokohnya. Watak dari anak laki-laki tersebut, yaitu bersifat jahil dan pembohong. Nah, ini tadi terlihat dalam ceritanya ya. Dia sangat jahil karena suka mengelabui orang-orang di desanya atau warga desanya. Dia ingin bermain-main gitu, makanya menjahili warga desanya. Selain itu dia juga pembohong karena dia berbohong. Tidak ada serigala, tapi dia bilang ada serigala. Nah, berarti watak anak laki-laki ini adalah jahil dan pembohong. Yang berikutnya adalah watak dari warga atau sifat dari warga. Apa sifatnya? Suka menolong. Tuh ya, awalnya ketika tahu ada serigala, warga semua berusaha untuk menolong. Berarti dia suka menolong, gitu ya. Yang berikutnya adalah latar. Latarnya, itu yang kita bisa ketahui adalah latar tempat. Di manakah tempatnya? Ya, di ladang atau di desa. Ini adalah latarnya. Sedangkan amanat atau pesan yang dapat tersampaikan gitu ya dari cerita ini adalah yang pertama, sulit untuk mempercayai orang yang berbohong. Nah, oleh karena itu, penting untuk selalu berkata jujur. Nah, inilah pesan yang disampaikan dalam cerita tersebut.
Bagaimana teman-teman? Bisa dipahami? Ya, insya Allah teman-teman bisa memahaminya ya. Baik, jika sudah bisa memahami, sekarang kita akan lanjut ke contoh soal mengenai unsur-unsur intrinsik dalam sebuah cerita. Berikut adalah contoh soalnya. Untuk yang pertama, teman-teman bisa bacalah teks berikut dengan seksama. Tapi jangan lupa, ketika menemukan soal bahasa Indonesia, baca terlebih dahulu soalnya. Kita di sini diminta kesimpulan isi cerita di atas. Kita di sini diminta kesimpulan isi cerita di atas. Yang diminta adalah kesimpulan. Nah, teman-teman, sebelumnya pernah mempelajari simpulan. Nah, kesimpulan dengan simpulan itu agak berbeda ya, teman-teman. Jika simpulan adalah akhir dari bacaan, sedangkan di sini kesimpulan. Kesimpulan adalah secara keseluruhan. Ya, kita bisa mengambil inti dari sebuah bacaan, nah itulah kesimpulan. Jadi berbeda ya. Sekali lagi, Bu Elis tekankan perbedaannya. Simpulan adalah akhir cerita, sedangkan kesimpulan adalah inti dari keseluruhan cerita. Nah, jadi kalau kita diminta kesimpulan, berarti harus mencakup semua ceritanya. Nah, kita lihat di sini, kita baca ceritanya. Levi adalah seekor ayam betina petelur. Sudah beberapa waktu yang lalu, Levi kehilangan nafsu makan. Ia juga kehilangan keinginan untuk bertelur. Setiap majikan perempuan membawa telurnya. Hati Levi seakan bertambah kosong. Rasa puas yang muncul setelah bertelur berganti dengan kesedihan. Telur yang bahkan tidak dapat ia sentuh dengan kakinya diletakkan di keranjang dan dibawa keluar. Ia bahkan tidak tahu nasib telur-telurnya kemudian. Levi telah menjalani kehidupan seperti ini selama setahun lebih. Nah, kesimpulan dari isi cerita ini adalah berarti kesimpulan, keseluruhan isi cerita. Itu ya, inti dari seluruh ceritanya. Apa intinya? Apakah yang A, B, C, atau D? Ya, betul sekali. Inti dari ceritanya adalah bahwa Levi sedih karena tidak bisa mengerami telur-telurnya. Betul sekali. Jadi jawabannya yang C. Nah, berikutnya kita lihat soal untuk nomor 2. Ya. Diperhatikan juga ini bacaan untuk nomor 2 dan 4. Lagi-lagi kita baca pertanyaannya. Ringkasan cerita. Di atas adalah, berarti diminta ringkasan. Ringkasan itu kita bisa menceritakan kembali, tapi dalam bentuk yang lebih singkat, gitu ya. Jadi kalau menceritakan kembali dalam bentuk singkat, harus mencakup keseluruhan, gitu ya. Tidak boleh hanya sebagian saja. Nah, kita lihat ceritanya. Bacalah penggalan cerita berikut untuk menjawab nomor 2 dan 4. Oke, berarti ini untuk jawab soal nomor 2 dan 4. Pak Arman adalah seorang petani yang ulet. Ia bekerja banting tulang dari pagi sampai sore, sehingga ia menjadi orang yang sukses. Cara bercocok tanam ia dipelajari dari dinas pertanian, sehingga ia menjadi seorang petani teladan di desanya. Nah, ringkasan cerita di atas adalah, apa nih kira-kira yang bisa mencakup keseluruhan? Itu ya, diceritakan kembali, tapi secara singkat, tapi juga harus mencakup secara keseluruhan cerita. Yang mana gitu ya? Ya, jawabannya adalah yang A. Pak Arman adalah petani yang ulet. Ia pekerja keras sehingga menjadi orang yang sukses dan petani yang teladan di desanya. Nah, benar sekali. Yang A ini mencakup keseluruhan cerita yang tadi sudah kita baca. Kita lanjut ya. Lanjut selanjutnya untuk nomor 3. Tema dari cerita di atas. Nah, temanya. Nah, teman-teman udah membahas gitu ya di awal bahwa tema adalah gagasan pokok atau pokok pikiran dari sebuah bacaan. Nah, yang manakah gagasan pokok dari cerita tadi? Tadi menceritakan tentang Pak Arman ya. Pak Arman yaitu seorang petani. Petani yang ulet gitu ya, petani yang sukses. Manakah di sini yang sesuai gitu ya? Apakah yang A, B, C, atau D?
Iya, betul sekali. Jawabannya adalah yang A. Temanya adalah mengenai seorang petani yang ulet. Gitu. Nah, teman-teman harus tahu juga nih, ulet itu memiliki arti sama dengan tekun, gitu ya, rajin bekerja, gitu ya. Nah, selanjutnya kita bahas untuk soal nomor 4, yaitu pesan yang terkandung dalam cuplikan di atas adalah pesan itu berarti amanat, ya. Amanatnya apa nih, gitu ya? Pesan yang mau disampaikan. Teman-teman bisa lihat pilihan A, B, C, atau D. Ya, pesannya adalah bekerjalah dengan tekun, pasti kita menjadi orang yang sukses. Nah, tadi dijelaskan bahwa Pak Arman ini adalah seorang petani yang ulet. Ya, ulet itu tadi kan rajin gitu ya, tekun. Nah, beliau bekerja dengan tekun, dengan ulet, makanya bisa menjadi sukses gitu ya. Oleh karena itu, pada nomor 4 ini jawabannya adalah yang B. Gitu. Pesan yang terkandung adalah bekerjalah dengan tekun, pasti kita menjadi orang yang sukses. Nah, bagaimana teman-teman sampai di sini? Bisa dipahami? Ya, mungkin itu saja dari Bu Elis. Cukup sekian. Terima kasih. Terima kasih kepada teman-teman yang sudah mengikuti pembelajaran hari ini dengan baik, yang sudah menyaksikan video pembelajaran ini dari awal hingga akhir dengan baik, serta mungkin mencatatnya. Semoga apa yang teman-teman pelajari hari ini bisa teman-teman ingat seterusnya. Semoga ilmu yang teman-teman dapatkan hari ini bisa bermanfaat untuk teman-teman di kehidupan sehari-hari. Begitu juga untuk menghadapi ujian nanti. Itu saja dari Bu Elis. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.